Beberapa kader politik mulai gencar melakukan manuver di tengah masa pandemi ini. Maraknya pemasangan baliho politikus besar seperti Puan Maharani dan Airlangga Hartarto juga ditemukan di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baliho Ketua Umum Partai Golongan Karya, Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani, mulai bermunculan di Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Kedua politikus ini terlihat saling tak mau kalah. Baliho keduanya terpasang dengan ukuran besar di beberapa titik di wilayah Tanjung Pinang dan Bintan. Bahkan di salah satu titik pusat di Kota Tanjung Pinang, tampak kedua baliho dipasang berhadapan. Tak hanya menampilkan foto, pada baliho yang terpasang juga dibubuhkan narasi, seperti yang tertera pada baliho Puan Maharani. Selain menampilkan foto wajahnya dan desain dengan warna dominan merah, ditampilkan pula kalimat bertuliskan kepak sayap kebinekaan. Sementara untuk baliho Airlangga Hartarto dengan warna dominan kuning, dilengkapi dengan narasi bertuliskan kerja untuk Indonesia. Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni menyebutkan, pemasangan baliho Puan Maharani itu sah-sah saja. Hal ini dikarenakan Puan Maharani merupakan Ketua DPR RI. Ia menegaskan, pemasangan baliho Puan bukan untuk mencari popularitas menjelang pemilihan umum tahun 2024. Saya rasa itu sah-sah saja karena beliau adalah Ketua DPR RI Republik Indonesia. Mau dipasang dimanapun saya rasa itu sah-sah saja. Ya. Sebenarnya tidak perlu instruksi kalau kita menyadari kita mau pasang gambar presiden kah, mau gambar DPR RI kah, itu bebas bagi yang mau memasangnya. Itu yang masang baliho itu siapa? Orang PDI Pinang? Memang PDI Pinang, Bang? Kalau setakat ini untuk DPC kami belum memasang, tapi ini pasti dari DPD. Barangkali DPD, silakan langsung ditanyakan kepada DPD PDI Perjuangan. Sementara itu, Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah DPD Partai Golkar, Kota Tanjung Pinang, Nova Liandri Fatir mengatakan, pemasangan baliho Airlangga Hartarto merupakan instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat. Sesuai dengan instruksi DPP, yaitu Wakil Ketua Bidang Informasi dan Kelancaran Publik, mewajibkan Ketua DPD tingkat 2 dan tingkat 1 untuk memasang baliho Ketua Umum untuk mensosialisasikan serta anggota fraksi di DPRD Kota maupun DPRD Provinsi. Jadi diwajibkan untuk memasang satu anggota dewan satu baliho karena yang pertama terkait sosialisasi Ketua Umum yang mana kita ketahui bersama beliau juga sebagai gugus tugas sebagai Menko Perekonomian yang kita ketahui di BPS sukses sampai hari ini 77% tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini Ketua Umum mengambil momentum juga untuk mensosialisasikan dirinya untuk pemilu 2024 nanti. Melihat gencarnya pemasangan baliho di berbagai wilayah pada masa pandemi COVID-19, pengamat politik Robi Patria mengkritisi upaya kedua politisi. Alangkah bagusnya digunakan atau diberikan untuk kepada biaya penanggulangan pandemi dari partai politik. Itu justru lebih bermanfaat daripada biaya untuk memasang baliho yang dipasang oleh seluruh Indonesia. Berapa besar biaya yang habis untuk biaya tersebut? Saya kira itu. Dan yang paling penting adalah partai itu tunjukkan kerja dulu kepada rakyat Indonesia. Kalau Anda sudah bekerja, secara otomatis elektabilitas akan meningkat. Karena ini sedang diuji kita. Apakah bisa melewati masa pandemi, keluar lebih cepat seperti negara-negara lain, atau bahkan kita panjang menjalani proses pandemi ini. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Afriyadi, UTV mengabarkan.